Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Walau kita belajar di rumah, walau kita bekerja di rumah, tapi kita harus tetap semangat ya. Baiklah, selamat datang pada mata kuliah pengembangan kepribadian. Di sini pada pertemuan awal ini kita akan mengulas apakah itu kepribadian. Tentu ini sudah tidak asing lagi di telinga adik-adik semua, atau kita sudah sering mendengar istilah kepribadian. Setiap individu itu pasti mempunyai kelebihan atau potensi. Jadi pada mata kuliah ini adalah bagaimanakah tujuan atau harapan kita untuk mengenal diri kita lebih lanjut, mengenal siapakah saya, apakah potensi yang saya miliki, dan bagaimanakah caranya untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Kepribadian seseorang itu berubah dan berkembang. Dalam artian, katakanlah pada masa anak bayi, anak-anak ke dewasa, itu adalah pengembangan kepribadiannya berubah. Sebagai contoh, pada masa anak-anak atau pada masa bayi terlebih dahulu, kita difoto dengan memakai pakaian yang serba katakanlah bisa bergaya dengan beraneka macam gaya. Kita tidak merasa malu atau kita belum mempunyai rasa malu. Tapi setelah kita berkembang menjadi usia 15 tahun, kita disuruh untuk bergaya, berfoto, bergaya dengan beraneka ragam, kadang kita merasa malu. Nah, ini menandakan bagaimanakah pengembangan kepribadian itu berubah. Pada masa anak-anak, setiap anak pasti mempunyai suatu hal, keinginan yang harus dipenuhi katakanlah. Nah, ini tergantung bagaimanakah peran orang tua dan lingkungan di dalam mendidik anak-anaknya. Karena disinilah nanti kepribadian seseorang anak itu akan terbentuk. Setelah anak itu berkembang atau berubah menjadi dewasa, maka dia harus sudah bisa menentukan jalan hidupnya, sudah harus bisa menentukan tujuan hidupnya. Bagaimanakah caranya supaya kita bisa mengembangkan diri? Nah, kita harus mempunyai kesadaran dulu. Kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan ke depan, apa tujuan hidup kita, kita harus sadar bahwa kita harus berubah. Kita harus mempunyai kesadaran untuk itu. Apabila kita sudah mempunyai kesadaran untuk berubah, maka kita secara otomatis akan dapat mengembangkan diri kita. Yang kedua, kita punya niat dan motivasi untuk berubah dalam mengembangkan diri kita. Dan juga kita mempunyai pengetahuan, baik secara formal maupun non-formal, untuk berubah. Terkadang kita sering mendengar istilah wajahnya cantik, tapi kepribadiannya tidak baik. Nah, disinilah bagaimanakah cara kita untuk mengembangkan diri kita supaya nantinya kita bisa mempunyai karakter atau kepribadian yang baik. Begini, sinilah pengembangan kepribadian itu penting. Kita harus mengenali diri kita. Siapakah saya? Kemudian tentukan tujuan hidup adik-adik semua. Adik-adik melakukan kuliah, ya berarti tujuannya adalah supaya mendapatkan nilai IPK yang baik, lulus dengan cepat. Nah, itu adalah tujuan adik-adik semua belajar di sini. Jadi tujuannya harus jelas dulu. Saya yakin kalau adik-adik tetap fokus atau sudah mempunyai tujuan, kemudian fokus melakukan hal itu, secara otomatis nanti apa yang adik-adik inginkan akan dapat terperoleh. Dan yang pasti kita harus memiliki motivasi untuk berubah. Setelah adik-adik mengenali diri adik-adik, siapakah saya, apa potensi yang saya miliki, maka kita bisa untuk menentukan tujuan hidup kita menjadi lebih baik dengan penuh motivasi, penuh keyakinan bahwa saya akan bisa melakukannya. Di sini akan kita bahas mengenai apakah itu kepribadian. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan cara khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi kepribadian ini melekat atau menyatu dalam diri adik-adik semua. Tapi kepribadian itu bisa berubah dan berkembang. Ada istilah yang mengatakan mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini sebagai salah satu bagaimanakah kepribadian seseorang itu juga berkaitan dengan jiwa raganya. Kepribadian bisa berubah dan berkembang juga ditentukan dengan
kondisi lingkungannya. Contohnya adalah pada saat kalau kita melakukan cara makan sesuai table manner, tiba-tiba kita karena kita kenyang kemudian kita berdahak atau bersenggawa gitu ya, itu kadang tidak sopan. Tapi untuk di daerah Sumatera Utara atau Tapanuli itu merupakan suatu hal yang bagi tuan rumah yang menyajikan makanan suatu hal kebanggaan bagi mereka, karena merasakan bahwa apa sajian makanan yang sudah diberikan itu ternyata memuaskan atau tamunya merasa puas dengan hidangan makanannya. Nah, ini adalah bagaimanakah kepribadian itu bisa berubah dan berkembang, kemudian juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Kepribadian seseorang itu dapat tercermin melalui sikapnya, yaitu kecenderungan seseorang melihat sesuatu secara mental yang mengarah pada perilaku yang ditujukan pada orang lain. Kemudian kepribadian itu juga bisa dilihat dari perilakunya, cerminan dari sikap seseorang. Oh, perilaku anak ini ternyata dia rajin dalam mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas secara on time. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana kepribadian seseorang itu. Tutur bahasa yang digunakan juga bisa untuk menunjukkan bagaimanakah kepribadian seseorang tercermin. Kita sering mendengar istilah kata watak, temperamen, dan sikap. Nah, watak adalah kondisi jiwa yang tetap yang tercermin dalam kemauan dan perbuatan. Sedangkan temperamen itu lebih mengarah ke sifat emosi seseorang. Jadi kalau seorang itu mempunyai wataknya katakanlah baik, tapi dia sedikit temperamen, berarti emosinya tidak stabil, sehingga sebenarnya kepribadian seseorang yang baik itu adalah dia bisa mengkomben atau dia bisa menetralisir, bisa mengendalikan dirinya dalam hal emosi. Itu juga penting. Cara kita mengenali diri itu bisa dilihat dari tabel menurut Abraham Maslow. Nanti adik-adik bisa melihat atau memperdalam sendiri tentang teori ini. Di dalam teori ini ada beberapa kebutuhan seseorang yang harus dipenuhi. Ada kebutuhan biologis, ada kebutuhan rasa aman, ada kebutuhan rasa kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri. Setelah seseorang terpenuhi kebutuhan biologisnya, maka dia akan meningkat ke atas ke kebutuhan rasa aman. Jadi katakanlah seseorang sudah terpenuhi untuk kebutuhan makan. Maka tidak hanya sekedar kalau orang itu sudah berada dalam tingkat ekonomi yang menengah, maka tidak hanya untuk sekedar memenuhi rasa atau perasaan laparnya saja, tapi juga sudah memperhatikan cita rasa. Tapi kalau ternyata kebutuhan atau dari segi ekonominya masih rendah, ya makan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang penting rasa kenyang. Nah, ini kebutuhan itu akan meningkat, pemenuhan kebutuhannya akan meningkat. Di mana kebutuhan secara biologis terpenuhi, dia akan naik ke kebutuhan untuk rasa aman, rasa kasih sayang, harga diri, seorang untuk mendapatkan penghargaan diri, dan juga untuk aktualisasi diri. Bagaimana kita untuk menjadi pribadi yang dewasa? Nah, ini seseorang itu untuk menjadi yang lebih dewasa itu pilihan. Bagaimanakah kita menjadi pribadi yang dewasa? Yang kita lakukan adalah bisa dengan perluasan diri. Salah satu aspek yang penting adalah proyeksi ke depan. Jadi maksudnya adik-adik di sini katakanlah kuliah. Nah, tidak hanya sekedar kuliah mengikuti perkuliahan biasa, tapi juga harus upaya untuk memperluas diri, bisa dengan mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan. Nah, ini adalah bagaimanakah upaya kita untuk memperluas diri. Kemudian harus mempunyai orientasi diri yang realistik, dalam artian harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi orang yang dianggap dewasa itu dia juga harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Komponennya bisa dilihat dari rasa humor dan insight. Dalam artian kalau kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang, itu juga didasari dalam percakapan juga tidak harus kaku-kaku amat, tapi juga bisa diberi sedikit rasa humor dan juga insight. Insight itu adalah bagaimanakah pengenalan terhadap diri kita. Kalau kita merasa saya tidak begitu suka dengan, kita sudah harus paham dengan diri kita. Oh, saya ternyata tidak suka untuk keluar larut malam. Nah, itu kita sudah harus bisa untuk mengenal diri kita sendiri.
Berarti kalau kita tidak cocok dengan keluar malam, ya kalau diajak keluar malam oleh teman, kita bisa harus membatasinya, bisa untuk menolak dengan cara yang halus. Nah, itu harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, karena ini penting sekali, apalagi dalam sekarang ini gimana caranya kita bisa saling menjaga atau saling menjaga hubungan dengan sesama teman. Yang ketiga adalah falsafat hidup. Bagaimanakah latar belakang yang mendasari segala sesuatu yang dikerjakan, terutama adalah agama. Kalau agamanya kuat, maka saya yakin kepribadian adik-adik juga akan baik. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat dalam perkembangan kepribadian. Ada dari faktor internal dan juga disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor internal contohnya individu tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas. Jadi apabila kita tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas, maka kita tidak akan berubah dan berkembang. Kita hanya stagnat pada hal-hal yang ini aja karena kita tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas. Tapi kalau adik-adik katakanlah sekarang sebagai seorang mahasiswa mempunyai tujuan hidup yang jelas. Saya pengen punya nilai IPK yang tinggi dan juga lulus tepat waktu sehingga nantinya saya cepat dapat mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau kita sudah mempunyai mindset seperti itu, sudah mempunyai tujuan hidup yang jelas seperti itu, saya yakin ada beberapa usaha-usaha yang adik-adik akan lakukan untuk mencapai hal ini. Contohnya dengan rajin belajar, walaupun kita belajar di rumah, tapi tetap kita dapat memperkaya referensi atau menambah wawasan kita dengan mengikuti berbagai seminar, mengikuti berbagai perkuliahan online, pelatihan online. Nah, ini bisa untuk menambah wawasan kita. Yang kedua, individu kurang termotivasi dalam hidup. Sebagai contohnya adalah individu yang mengalami, katakanlah, mengalami cacat jasmani. Nah, apabila individu tersebut kurang termotivasi dalam hidupnya, maka juga hidupnya akan baik begitu-begitu saja. Tapi kalau walaupun mengalami cacat jasmani tapi punya motivasi hidup yang tinggi, kemudian didukung penerimaan masyarakat yang baik, maka dia akan dapat mengembangkan dirinya. Bagaimana bisa mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi dan tidak mengalami dalam hal istilahnya seperti depresi, gimana ini gitu. Tapi kalau walaupun dengan hal seperti itu dia punya motivasi hidup yang baik, saya yakin kepribadiannya juga akan baik. Individu kurang enggan menelaah diri dan juga ada faktor usia. Nah, faktor usia ini biasanya karena orang tersebut sudah lebih dari sudah mengalami beberapa hal yang dirasakan sudah lewat waktunya. Jadi juga bisa menjadi penghambat bagi perkembangan kepribadian individu karena merasa saya sudah berumur, maka mereka lebih banyak sudah mengetahui banyak kehidupan, ada perasaan jenuh juga untuk berubah. Nah, inilah yang kadang menjadikan seseorang atau perkembangan kepribadian seseorang itu terhambat. Ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan menghambat perkembangan kepribadian. Bisa dipengaruhi oleh faktor tradisi budaya. Contohnya, kelompok yang menetapkan budaya model untuk pola kepribadian ini akan menekankan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan norma budaya kelompok yang bersangkutan. Jadi apabila kita katakanlah masyarakat di Jawa itu lebih kalau bertemu dengan orang yang lebih tua, kita menyapa, kemudian berjalan agak membungkuk apabila melewati orang yang lebih tua. Nah, ini adalah bagaimanakah kepribadian itu berkembang sesuai dengan faktor tradisi budaya. Tapi juga ini bisa menjadi penghambat dalam mengembangkan kepribadian karena mungkin kita tinggal di Jawa seperti ini, kemudian kita pindah ke luar Jawa yang kepribadiannya berbeda. Ini juga akan menjadikan bagaimanakah kepribadian seseorang itu terhambat karena dipengaruhi oleh faktor tradisi budaya di mana dia tinggal sekarang. Kemudian pengembangan kepribadian dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat atau sosial. Apabila penerimaan sosialnya tinggi, maka biasanya akan muncul rasa percaya diri yang baik. Tapi apabila
di dalam lingkungan masyarakat penerimaan sosialnya rendah, maka biasanya dia akan lebih rendah diri, menarik diri dari kontak sosial, dan kemudian jadi menutup dirinya. Kepribadian ini merupakan sesuatu yang bisa berubah dan berkembang. Kepribadian itu merupakan bukan semata-mata faktor bawaan sejak lahir, tetapi juga merupakan hasil pembelajaran hidup. Jadi kepribadian itu dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik melalui proses belajar. Nah, di sini adalah bagaimanakah pentingnya perkuliahan pengembangan kepribadian. Nanti di akhir session, setelah ujian tengah semester, nanti adik-adik akan belajar banyak dengan Bu Sarah tentang lebih kepada prakteknya, bagaimana kita jalan, bagaimana kita kalau menghadiri perjamuan atau etika dalam table manner. Nah, ini juga akan mempengaruhi bagaimanakah kepribadian kita. Seseorang yang dikatakan memiliki kepribadian yang menarik, ini adalah individu yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memiliki kestabilan emosi yang mantap. Nah, ini yang kadang saat ini sudah mulai banyak timbul konflik-konflik karena adanya ketidakstabilan emosi dalam menghadapi suatu masalah. Jadi apabila adik-adik ingin menjadi seorang pribadi yang menarik, maka kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menjaga kestabilan emosi. Dapat tercermin pada sikap perilaku yang bertanggung jawab dan tindakan kepekaan sosial yang tinggi. Apabila kita mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, pasti itu juga akan membentuk bagaimanakah kita menjadi pribadi yang baik. Apabila ada teman yang kesusahan, kita langsung bantu. Apabila ada teman yang bersedih, paling tidak kita sudah menanyakan apa ada masalah, apa yang bisa saya bantu. Nah, ini adalah bagaimanakah membentuk secara tidak langsung membentuk kepribadian kita yang baik. Yang kedua, ada kecenderungan untuk mematuhi peraturan, bertindak sesuai dengan norma-norma lingkungan. Seorang punya kepribadian yang baik, dia tentu akan mematuhi peraturan dan bertindak sesuai dengan norma-norma lingkungan yang berlaku. Yang ketiga, bertindak rasional, suka menolong, bertanggung jawab pada tugas dan kewajiban. Terakhir adalah sedikit quote dari saya bahwa menjadi tua adalah takdir, tapi menjadi dewasa adalah pilihan. Jadi kita saat ini memang usia tidak dipungkiri pasti berubah, tapi kedewasaan seseorang juga harus kita pilih. Kadang kita hanya usia berubah, tapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Menjadi tua itu adalah pasti, tapi kalau dewasa adalah pilihan. Baik, sedikit pengantar perkuliahan untuk pengembangan kepribadian. Kita akan lanjut di mata kuliah atau tatap muka selanjutnya tentang materi selanjutnya. Pada dasarnya adalah bagaimanakah adik-adik harus bisa mengenali diri adik-adik semua, mengenali potensi apa yang adik-adik punya, dan juga bagaimanakah cara kita untuk mengembangkan kepribadian yang baik. Tetap semangat belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan. Kita sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.